Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Hukum, Arbitrase, dan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Kami akan mempersembahkan sebuah video mengenai mediasi tentang prestasi hutang. Silahkan simak videonya teman-teman. dan Jadi begini Pak, di sini saya membawa teman saya namanya Siti. Teman saya ini berhutang dengan saya sebesar 10 juta rupiah Pak. Dan itu udah lewat tempo yang saya kasih Pak, yaitu 1 tahun. Dan ini udah lewat 1 bulan Pak. Jadi bagaimana tanggapan Bapak? Baik, dalam tempo 1 tahun, Ya. Ibu, kenapa dalam jangka waktu 1 tahun ini sudah dijanjikan, kenapa Ibu belum melunasi utang Ibu? sebelumnya saya mohon maaf kepada teman saya Dimas karena tidak bisa melunasi utang saya, bahkan menyicil pun tidak. Itu dikarenakan 6 tahun terakhir ini suami saya sakit Pak. 1 tahun yang lalu suami saya menjalani operasi, itu makan banyak uang, dan pada saat itu uang saya kurang sehingga keadaan mendesak saya untuk minjam uang agar suami saya bisa menjalani operasi seperti itu Pak. Dan anak saya itu ada 5 Pak, dan masih kecil-kecil, yang paling besar itu umurnya 10 tahun. Jadi anak saya yang kecil itu pasti sangat, apalagi masih menyusu ya Pak ya, harus beli susunya dan lain-lainnya. Jadi sehingga untuk menyicil dalam waktu 1 tahun itu saya tidak mampu, karena dengan gaji 900 per bulan sebagai asisten rumah tangga saya tidak mampu seperti itu. Baik, sebelumnya kepada Bapak, dalam tempo waktu 1 tahun itu, pada saat perjanjian itu, apakah Bapak sudah menentukan gitu? Apakah ini harus dibayarkan 1 tahun cash atau bisa dicicil gitu Pak? Tolong jelaskan. Saya memang tidak ada kasih kalau utangnya dicicil atau bayar langsung. Tapi yang saya mau itu 1 tahun itu harus sudah lunas, mau dicicil ataupun langsung. Baik, kemudian dari Ibu sendiri, apakah Ibu pernah mengkonfirmasi kepada Bapak gitu terkait utang ini gitu selama 1 tahun ini? Apakah per bulan, per minggu gitu Ibu konfirmasi ke Bapak, atau memang tidak pernah? Jujur tidak pernah Pak, karena saya rasanya malu, karena menyicil pun saya tidak bisa kepada teman saya ya Pak, atas utang tersebut. Sehingga menghubungi Dimas itu membuat saya seperti trauma gitu Pak, karena tidak bisa saya konfirmasi pun saya tidak membayar utang gitu. Jadi akhirnya saya memilih untuk diam-diam saja Pak, seperti itu. Baik, setelah mendengar penjelasan dari Ibu Siti, sekarang saya tanyakan lagi kepada Bapak. Kalau dari Bapak sendiri, apakah Bapak pernah menghubungi Ibu Siti terkait utang ini? Tidak ada Pak untuk menghubungi teman saya ini. Cuman yang saya tahu itu ya, ini juga teman saya juga Pak. Jadi tidak enak kalau ingin nagih-nagihnya. Dan saya ingin kesadarannya saja. Kalau utang ini selama 1 tahun dan 1 tahun itu sudah dilunasi. Jadi seperti itu Pak. Berarti dua-duanya sama-sama enak ya? Kemudian kalau Bapak merasa tidak enak gitu, kenapa Bapak sekarang membawa Ibu ini menemui saya gitu? Katanya ya enak. Terus? Ini Pak, harusnya teman saya ini ada kesadaran sendiri Pak. Kalau dia ini ada utang sama saya, dan kalau memang tidak bisa bayar langsung, itu kalau dicicil pun tidak masalah, bebas, asalkan 1 tahun itu harus sudah lunas. Tapi dari teman saya ini tidak ada cicil sama sekali Pak. Jadi seperti itu Pak. Jadi saya juga merasa kesal, kok tidak ada bayar sama sekali, spesial pun tidak ada Pak. Jadi udah lewat 1 bulan, saya langsung ngagak teman saya ini Pak, untuk menanyakannya apa masalahnya. Pokoknya di situ masalahnya juga ada suaminya sakit, juga anak-anak juga masih kecil. Tapi ya udah sepakatin di awal itu 1 tahun untuk lunasinya. Makanya saya bawa teman saya ke Bapak. Baik. Meminta lanjuti. Berarti Bapak sudah tahu ya apa yang dialami ibu ini, Bapak sudah tahu. Ya. Baik. Seharusnya sesama kawan, Bapak juga harus bisa paham gitu. Bagaimana jika posisi Bapak di Ibu ini? Bagaimana jika Bapak mempunyai seorang istri dan Bapak punya 5 anak, kemudian Bapak sakit dan Ibu Bapak yang mengurus keluarga, maksudnya maaf, istri Bapak yang mengurus keluarga Bapak, mengurus Bapak, anak-anak Bapak dan sebagainya. Ini berat loh Pak. Saya jujur, saya juga tidak pernah terbayang dan tidak bisa membayangkan bagaimana jika istri saya berada di posisi Ibu ini gitu.
saya juga punya 1 orang istri dan 7 orang anak, Pak. Saya tidak terbayang jika saya sakit, kemudian istri saya yang menjadi kepala rumah tangga gitu. Ya mungkin posisinya berbeda gitu, karena saya notabene-nya orang yang berada gitu. Mau saya sakit pun tabungan saya masih banyak gitu. Tapi saya juga tidak terbayang bagaimana jika saya tidak mempunyai tabungan gitu untuk mengongkosi keluarga saya gitu. Otomatis kan pasti istri saya juga bekerja seperti ibu ini gitu. Jadi mungkin saya rasa ini harus dimaklumi gitu. Atau ini juga kawan gitu, Pak. Dan Bapak seharusnya juga tidak perlu membawa masalah ini kepada saya gitu. Tidak perlu menyelesaikannya dengan mediasi gitu. Karena ini juga masalah bersama. Masalah teman sama teman gitu. Cukup dibicarakan saja berdua. Jadi maksud Bapak membawa teman Bapak sini itu apa? Untuk menanyakan kapan teman saya ini bisa melunasi ini. Jika saya membawa Oke. Untuk menanyakan kapan bisa melunasi kan? Apakah itu harus menemui mediator? Harus? itu untuk memastikan aja Pak, jika kesepakatan yang ingin dilunasi itu melanggar, nah itu saya akan bawa teman saya ke pengadilan Pak. Jadi di sini sebagai bukti bahwa misalnya ingin disepakati tadi kapan mau dilunasi, nah di sini lah makanya saya bawa teman saya ke sini. Takutnya nanti dia ingkar janji lagi. Baik, kalau dari saya Pak ya, mungkin hal ini tidak perlu dibawa ke pengadilan. Kalaupun Bapak ingin membawa ke pengadilan, Bapak temui saya, biar saya yang bayarkan utang ibu ini. Karena untuk kasus minta tempo dari saya juga tidak akan memberikan tempo setahun 2 tahun gitu Pak. Saya beri tempo 20 tahun. Kalau Bapak memang minta tempo, karena kita tahu sendiri keadaan ibu ini apa, yang dia ongkosi siapa gitu. Suami dia sakit. Mungkin itu saja ya. Saya rasa Bapak harus paham. Dan Bapak setelah mendengar penjelasan saya ini harusnya Bapak paham gitu. Saya tidak menyalahi Bapak, tapi Bapak harus mempunyai pengertian terhadap ibu ini gitu. Baiklah, nanti saya akan mengumumkan lebih lanjut terkait teman saya. Terima kasih Pak arahnya. Nanti selepas ini saya akan mengumumkan teman saya bagaimana baiknya terkait permasalahan. Terima kasih banyak Pak ya. Saya serius Pak ya. Kalau memang nanti ibu ini tidak bisa membayar dan Bapak membutuhkan uang, hubungi saya. Saya bayarkan. Oke. Terima kasih Pak.